bagus, hanya permasalahan pindah ke jalan karantina. Mungkin itu dulu Pak dari kami yang di bawah di Putaran Telugor. Terima kasih atas waktu kita. Yang kami hormati, kebetulan saya tawat di Sidi, Patimura, dan Sudirman. Untuk saat ini mungkin sudah lebih stabil Pak. Jadi beberapa kali kita lakukan simulasi perubahan terutama setting pelaku lalu lintas, juga khususnya di Jalan Mongosidi dengan Pak Rio. Kami juga sudah membagi sampai khusus pagi, siang, sore kami sudah pisahkan waktu khusus waktunya Pak. Jadi untuk Jalan Mongosidi mudah-mudahan sudah tidak ada masalah. Tapi untuk yang di Jalan Sudirman Ujung Pak, seperti yang kita sama-sama amati bahwa saat ini sudah lebih stabil karena tidak adanya pembongkaran median jalan. Tapi masih kita kasih sampai di jembatan Pak, karena kebetulan median jalan yang setelah jembatan sampai ke rumah dinas itu masih pekerjaannya dinas pertamanan Pak. Pos-posnya itu dan bunga-bunganya itu masih pengadaan tahun ini Pak. Jadi mohon izin mereka juga belum bisa membongkar itu. Jadi kalau untuk jalan Dr. Tito beban di ujung Sudirman Pak. Jadi itu salah satu makanya saat ini jalan Sudirman ujung sudah lebih stabil. Tapi untuk saat ini yang masih menjadi kendala adalah median jalan. Median jalan kalau tadi malam Pak di depan Hotel Pardede sudah dibongkar juga. Jadi memang itu yang butuh dari Bundaran Pardede sampai ke Hermes itu yang belum dibongkar saat itu depan Hotel Pardede. Tapi tadi malam sudah dibongkar. Jadi ini tinggal di patching aja Pak. Tapi patchingnya kami mohonkan agar bisa lebih dipercepat Pak. Dan kami harapkan Pak, kalau bisa kita lakukan patching itu di siang hari Pak. Mungkin kalau patching nggak terlalu seperti membongkar Pak. Kalau membongkar kan kita menggunakan banyak alat berat. Kalau patching mungkin lebih sederhana alat-alat yang digunakannya. Jadi itu terus terang sangat membantu sekali membagi arus lalu lintas sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi saat akan membelok jalan di kanan di Jalan Dr. Tito itu bisa terbagi dari jauh-jauh sebelum mendekati persimpangan. Begitu juga yang di Jalan Sudirman Ujung, mohon Pak dari Dinas PU bisa disegerakan juga di patchingnya Pak, karena tadi pagi saya melintasi itu orang masih segar juga melintasi bekas bongkaran median, karena takutnya amblas mobilnya jadi strik di situ. Jadi kalau untuk coba tadi masukan kebutuhan rambu-rambu dicatat bisa mungkin segera kita lengkapi. Sehingga mungkin informasi ini perlu kepada masyarakat sehingga memberikan informasi yang jelas. Mungkin untuk seputaran Yamin Pak jelek sekali. Jadi nggak ada gunanya itu di situ. Kemudian di pada ujung karantina Josudarso itu ada pulau jalan taman. Jadi kalau setelah lewat rel kereta api kita mau belok kiri, luas banget ke kiri itu. Jadi taman itu bisa kita ratakan aja, bisa kita ratakan. Jadi nampung semua kendaraan yang mau belok kiri. Itu juga tadi saya sudah ambil foto drone-nya. Gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa salah satu solusi juga, di samping nanti mungkin jalan muter Basrinya nanti kita perlebar. Kemudian kalau misalnya, ya kan? Iya, berarti bisa sampai di situ dong, ke jalan karantina bisa? Ya. Oh gitu. Sampai lah. Oh, iya, bongkar lah. Iya, baik, makasih. Kemudian ini juga minta solusi juga dari rekan-rekan. Setiap pagi dengan setiap sore, kalau rekan-rekan perhatikan, beban arus itu jatuhnya di Jalan Imam Bonjol mau masuk ke Suprapto. Karena dia semua tertumpu. Awalnya dia bisa belok kiri Palang Merah, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Jadi akhirnya semua masuk ke Jalan Suprapto, dari Imam Bonjol masuk ke Jalan Suprapto. Begitu masuk Jalan Suprapto,
lewat kantor PM, kemudian lewat jembatan, udah tak lagi itu. Kemacetan yang sering terjadi mulai dari simpang waspada sampai ke sampai ke Bundaran Mandiri, Gereja HKBP Sudirman lewat bahkan. Ini solusinya gimana? Karena beban itu semua sudah ada di sana. Apakah perlu kita lakukan rekayasa? Kecil sekali. Sama juga kayak kemarin di Exos, ini Medan Bung, di fotonya lah jalan Gaharu, jual-jual BK itu pada saat kosong. Aduh, ini memancing marah ini. Saya tarik itu adminnya, ternyata Kuliong, saya mati-mati betul dia. Saya bilang, kau kalau begini caramu gak baik ini, saya bilang. Kenapa? Kapolda kemarin tiba-tiba wilayah kita ini dihantam dari banjir. Jadi memang jujur pada hari Senin panik. Waktu itu saya dengan Pak Gultom di depan kantor gubernur. Ini benar nggak ini perubahan arus ini? Tapi setelah kuat-kuatan di hari Senin, lewat hari Senin pagi, kemudian siang, lanjut kemudian sore, kemudian masuk hari Selasa, mereka sudah lebih pintar, masyarakat ternyata bisa ini nggak ada masalah. Ini jujur, seperti ini hanya masalah waktu saja. Jadi memang jujur memang kita kemarin saya sampai nggak bisa tidur. Saya juga sama Pak Gultom kebetulan di depan rumah gubernur kena mati ya, kena mati. Entah apa itu dibilang kata-kata kasar lah. Saya bilang ya itulah Pak Gultom, saya bilang nasib kita lah ini. Ya tapi ya syukurlah sampai sekarang berjalan dengan baik. Apapun ceritanya memang kita stakeholder tidak bisa terlepas daripada program ini. Jadi ini harus segera kita selesaikan. Masih ada beberapa hal yang urgent sekali. Kalau pagi ini ya, pengamatan kami pagi ini, tadi saya pakai drone mengamati yang di jalan karantina yang mengarah ke Sudarso. Memang terjadi penyempitan di kompleks tentara itu. Udah saya lihat tadi drone-nya, nanti saya kirim ke grup hasil drone-nya. Kalau memang itu bisa, sampai saya tanyakan tadi sama Pak Malik, komplek apa namanya itu, supaya Pak Wali persurat ke Pangdam agar bangunan itu ditertibkan. Kalau itu kita bersihkan, bangunannya itu lebar banget, kiri dan kanan sangat lebar sekali, jadi tertampung semua kendaraan yang datang dari Mustar Basri yang masuk ke karantina, sangat tertampung. Itu satu. Jadi nanti mungkin kita persurat lah kita bang nanti ke Pangdam supaya itu dibersihkan. Pak, ini hasil kesimpulan kita setelah beberapa hari melakukan perubahan arus lalu lintas seperti apa nih Pak? Baik, ini hari kelima kita lakukan evaluasi mulai dari pelaksanaan dari hari Sabtu tanggal 19 November kemarin. Hari ini banyak masukan dari rekan-rekan dari Disub, dari PU, kemudian dari Satpol PP, dari anggota Polantas juga. Masukan-masukannya masih banyak yang bersifat pengadaan rambu, kemudian median jalan tengah yang belum dibongkar dan lain sebagainya. Ini mau kita percepat. Jadi kami saling mengingatkan antar instansi supaya bisa pekerjaan ini bisa lebih cepat rampung. Kemudian masih ada memang imbas daripada perubahan arus ini, ada yang menjadi terbeban, jalur ruas ini jadi terbeban, ruas yang satu juga jadi terbeban. Ini juga menjadi bahasan kita tadi. Nanti ke depan tetap akan kita evaluasi kembali. Apakah ke depan akan ada perubahan lagi nih Pak? Mengingat ini kan ada beberapa titik yang terjadi kemacetan juga nih Pak. Pasti ya, karena apa? Karena memang ini namanya juga RPIP, Rencana Pengembangan Infrastruktur Pemukiman. Ini perkotaan yang sangat padat, kemudian juga yang heterogen, dan kepentingan masyarakat juga di sini banyak. Yang namanya perubahan arus itu pasti, karena apa? Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan juga, kemudian manusia, ini akan memaksa kita supaya bagaimana kita tidak memandang satu golongan, misalnya hanya kelompok dari pekerja, sementara dari kelompok anak sekolah gimana, sementara dari kelompok yang lain gimana. Jadi ini kita akan menyamakan semua supaya seimbang. Pesan ini Pak kepada masyarakat agar kiranya bersabar karena perubahan arus lintas ini Pak. Ya, jadi himbauan kami kepada seluruh masyarakat supaya mohon bersabar. Kami menghimbau dan memohon juga untuk mengikuti instruksi yang sudah kami buat agar kiranya semuanya lapisan masyarakat dapat berjalan dengan baik.